Pada hari ini kita akan membahas topik yang ke-6 di mata kuliah kita, Sosiologi Lingkungan, yaitu teori-teori yang menjelaskan bagaimana relasi atau hubungan antara lingkungan dan manusia. Ya. Teori ini setidaknya, sebagaimana dalam bahan bacaan yang saya berikan kepada Anda, ada 2 teori. Ya. Detailnya akan saya jelaskan nanti pada slide. Ya. Tujuan dari penjelasan topik ini adalah satu, ingin supaya menumbuhkan pemahaman kepada diri Anda bahwa kita sebagai masyarakat itu apapun teorinya yang nanti akan dijelaskan, kita tetap punya hubungan yang erat dengan lingkungan, ya. Begitu juga lingkungan punya hubungan yang sangat erat dengan kita sebagai masyarakat, ya. Nah, dengan demikian, diharapkan dari pemahaman tadi, dari pemahaman teori-teori lingkungan dan manusia, akan tumbuh kesadaran pada diri Anda untuk tidak memperlakukan lingkungan itu seenaknya. Menumbuhkan kesadaran dalam hati Anda, dalam tindakan Anda, bahwa lingkungan itu mesti kita jaga, karena kita sebagai masyarakat tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan juga sama memerlukan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, karena lingkungan juga perlu perawatan dan sebagainya, dan perhatian dari kita. Semuanya sebenarnya akan kembali kepada kita sebagai masyarakat. Nah, dengan demikian, ini akan menumbuhkan kesadaran pentingnya memelihara lingkungan dan mencegah sejauh mungkin terjadinya degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Kalaupun kita tidak bisa mencegah lebih jauh, setidaknya kita tidak menambah kerusakan yang ada sekarang ini pada lingkungan, sebagaimana di minggu lalu kita jelaskan mengenai sudah parahnya lingkungan yang terjadi baik di Indonesia atau di skala global. Saya kira itu ya, poin-poin penting yang menjadi inti dari pertemuan kita di topik ke-6 ini ya. Saya ingin berbagi slide supaya Anda bisa mengikuti uraian saya ya. Teori tentang hubungan antara lingkungan dan manusia. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda di pertemuan ke-6 ini, setidaknya 2 teori mengenai bagaimana hubungan atau relasi antara lingkungan dengan masyarakat kita sebagai manusia. Ya. Sebelum saya masuk kepada teori-teori yang membahas tentang hubungan antara lingkungan dan manusia, saya ingin menjelaskan kepada Anda pertanyaan besar yang yang akan nanti dijawab melalui penjelasan 2 teori atau teori-teori ke depan nanti ya. Nah, kita selalu berpikir atau pernah bertanya-tanya, apakah lingkungan alam itu berada di luar kehidupan kita secara sosial? Apakah lingkungan itu berada di luar kita sebagai manusia? Gitu kan? Atau apakah lingkungan alam merupakan salah satu bentukan budaya yang dibangun oleh kita sebagai manusia melalui hubungan-hubungan sosial? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat itu terlepas dari lingkungan? Artinya masyarakat bisa hidup secara otonom tanpa memerlukan lingkungan. Atau kita sebenarnya bagian dari lingkungan itu sendiri? Atau juga pertanyaan berikutnya, apakah juga alam dan lingkungan itu juga bergerak secara otonom tanpa memerlukan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teori-teori mengenai hubungan atau relasi antara lingkungan dan manusia. Ya.
Oke. Dari sini ini adalah pertanyaan mendasar yang penting kita pahami sebagai masyarakat, ya, untuk melihat sejauh mana sih kita ini hubungannya dengan lingkungan sekitar kita, baik lingkungan itu bersifat airnya, udaranya, tanahnya, apalagi dan sebagainya, hutannya, lautnya, sungainya, dan sebagainya. Sejauh mana lingkungan itu berpengaruh kepada kita, dan sebaliknya bagaimana kita sebagai masyarakat memiliki pengaruh terhadap lingkungan-lingkungan tersebut, ya. Nah, ada tiga ide atau tiga gagasan pokok dari pertanyaan tadi. Katakan ini jawaban-jawaban atau asumsi-asumsi, teori-teori ide pokok dari yang merupakan jawaban dari pertanyaan tadi itu. Maka jawabannya ada tiga. Manusia itu bergantung kepada lingkungan, ya, bahwa kita ini manusia atau masyarakat manusia itu sepenuhnya bergantung kepada lingkungan. Oke. Kedua, manusia itu tidak sepenuhnya bergantung, tapi manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau beradaptasi berarti ada peran agensi sisi manusia sebagai manusia yang aktif, tapi tidak terlalu besar. Yang ketiga, jawabannya adalah manusia bukan cuma beradaptasi, tapi juga mampu memodifikasi lingkungannya. Nah, kalau yang ini, sepenuhnya manusia tidak tergantung, bukan cuma juga tidak beradaptasi, itu juga lebih dari itu, mampu memodifikasi. Kalau modifikasi berarti merubah sesuai dengan yang ada di alam lingkungan itu, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusia. Oke, nah ini adalah tiga jawaban atau tiga asumsi untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Nah, ini semuanya akan dijelaskan pada teori-teori lingkungan berikut ini, ya. Nah, mari kita lihat teori pertama yang mencoba menjelaskan relasi antara lingkungan dan masyarakat itu adalah yang disebut dengan teori determinisme lingkungan. Atau dalam bahasa Inggris, environmental determinism. Environmental determinism. Nah, supaya Anda bisa paham konsep ini, kita mulai dengan uraian secara kebahasaan, ya. Nah, kalau Anda mendengar kata determinisme lingkungan atau environmental determinism, nah, kita urai dari kata asalnya determinism. Nah, itu kan dari kata to determine. Determine itu artinya menentukan. Jadi kalau Anda menentukan sesuatu sehingga Anda punya kuasa atas sesuatu, you determine, Anda menentukan. Seperti Tuhan itu, kalau Anda punya paham bahwa Tuhan itu menentukan segalanya, ya, menentukan segalanya, maka dalam teologi disebut aliran determinisme. Sebaliknya dengan akibatnya manusia kita tidak punya apa-apa, Tuhan yang menentukan segalanya. Nah, itu namanya determine, menentukan. Nah, jadi kaitannya dengan determinisme lingkungan berarti suatu paham, suatu teori yang menjelaskan bahwa alam ini menentukan segalanya, ya, termasuk kepada manusia. Jadi determinisme lingkungan adalah suatu paham atau teori yang menjelaskan bahwa lingkungan itu, alam ini menentukan segalanya, termasuk kehidupan manusia kita sendiri. Jadi kehidupan manusia kalau dibalik pasifnya ditentukan sepenuhnya oleh kuasa-kuasa lingkungan. Dengan demikian manusia tidak punya kuasa di bawah kuasa lingkungan. Jadi kehidupan kita secara fisik, secara pikiran dan sebagainya dikuasai, ditentukan oleh lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan teori environmental determinism atau determinisme lingkungan. Oke. Ide-idenya berikutnya, dalam pandangan teori ini manusia itu seperti tanah yang dibentuk oleh tukang gerabah, ya. Itu bisa dibentuk naon wae, gitu kan. Nah, kalau Anda misalnya ahli
ahli pembuat gerabah, Anda kan mengambil tanah lempung kan, tanah liat dibentuk apa saja sesuai dengan keinginan Anda. Jadi pot, jadi piring misalnya, atau jadi vas bunga, jadi apa saja, termasuk jadi celengan misalnya. Itu Anda berkuasa untuk membentuk apa tanah liat itu. Nah, dalam pandangan teori determinisme lingkungan, manusia itu di hadapan lingkungan seperti tanah liat yang bisa dibentuk apa saja oleh lingkungannya. Karena saking kuasa, saking besarnya, powernya lingkungan terhadap makhluk, termasuk manusia. Oke? Dengan demikian, lingkungan itu kekuatan dominan terhadap manusia, termasuk dalam pembentukan budaya manusia. Ya, jadi dalam pandangan ini, budaya kita, budaya dimanapun itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Bukan cuma fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga sisi yang non fisik seperti budaya kita. Nanti kita lanjutkan penjelasannya lebih lanjut. Oke, lingkungan dengan demikian mempengaruhi kehidupan sosial manusia, kehidupan politiknya, kehidupan keagamaannya. Nah, itu dipengaruhi oleh itu, misalnya seperti itu ya. Nah, dipengaruhi oleh lingkungan itu misalnya. Ya, bagaimana kehidupan sosialnya dibentuk oleh lingkungan, politiknya juga sama, agama juga bahkan dibentuk oleh lingkungan. Aspek-aspek lingkungan dengan demikian misalnya itu mempengaruhi cara pikir psikologis individu. Nah, dengan demikian cara kita berpikir, cara kita bertindak dan merasa juga berpengaruh lingkungan fisik, iklim misalnya ya. Iklim ini saya kira salah satu unsur dari lingkungan yang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat. Ada iklim tropis, subtropis, gitu kan? Iklim panas, iklim dingin. Nah, itu sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku dan kebudayaan manusia. Tadi juga kawan Anda sudah menjelaskan bahwa kenapa orang Eropa ya itu berperilaku atau berbudaya seperti itu juga dipengaruhi iklimnya, misalnya dari segi warna kulit ya. Kenapa kulit mereka sebut white, putih, atau cenderung merah ya, atau bagaimana kita sebutnya bule, karena memang di situ ada unsur lingkungan, iklim yang sangat dingin di sana, apalagi misalnya di Alaska. Begitu juga di paling mungkin Eropa, Rusia yang suka di jauh minusnya, di bawah minus derajat. Maka di sana membuat orang-orangnya secara fisik berkulit putih. Sebaliknya juga berkulit putih. Sebaliknya di negara yang beriklim panas seperti di Afrika, maka mereka berkulit lebih gelap, bahkan hitam. Kita yang ada di iklim yang tropis dengan cahaya matahari yang cukup dan tidak dingin, maka kulit kita cenderung coklat ya. Dengan bahasa yang halusnya sawo matang gitu kan. Bukan sawo busuk, sawo matang ya. Nah, lingkungan dengan demikian mengendalikan tindakan dan kegiatan manusia. Ini teori determinisme lingkungan. Manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Nah, ini efeknya nih. Karena begitu kuatnya, powerful-nya alam terhadap manusia, maka manusia tergantung kepada alam. Kalau alamnya baik, manusia nyaman. Kalau alamnya buruk, manusia sengsara. Kalau alamnya banyak air misalnya, maka kehidupannya, masyarakatnya bercorak air. Sebaliknya kalau lingkungannya bercorak tidak ada bercorak savana misalnya seperti di Afrika, maka kehidupan mereka. Nah, contohnya orang-orang Afrika kehidupan sehari-harinya misalnya karena bercoraknya misalnya mereka savana, padang rumput, mereka tradisi hidupnya berburu misalnya kira-kira. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di sungai, kehidupan seharinya tentunya bukan berburu tapi ngusep. Nah, gitu kan? Nah, efek lebih jauhnya dalam pandangan ini, manusia itu hidup dengan belas kasih kekuatan lingkungan. Nah, ini melihat betapa manusia itu lemah di depan kekuasaan lingkungan, bahwa manusia itu pasif di hadapan lingkungan yang begitu besar kekuasaannya. Inilah teori-teori pokok-pokok pikiran dari environmental determinism
atau determinisme lingkungan. Yang ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana relasi antara lingkungan dengan masyarakat atau manusia. Oke. Nah, ini bukti-buktinya mana? Nah, gitu kan. Tentu para pendukung determinisme lingkungan juga mereka tidak ngomong asal kan, ada ayat buktinya, ya kan? Nah, bukti yang pertama misalnya tadi itu saya kutip, iklim. Saya kira ini jelas iklim, ya. Iklim ini punya pengaruh besar terhadap populasi manusia. Nah, contoh kita lihat di wilayah di dunia ini, di bumi ini yang ekstrim iklimnya seperti Antartika, itu kan sangat dingin ya. Pertama, pengaruhnya apa? Buktinya yang paling nyata, sedikit manusia yang mampu tinggal di sana. Oke? Di Antartika, kalau tidak salah ada suku Eskimo di sana. Itu populasinya sedikit. Hanya orang Eskimo yang bisa hidup di sana dengan rumah iglo-nya. Tapi sebaliknya di region yang iklimnya lebih hangat, seperti di kita di Indonesia di bawah Khatulistiwa, manusianya luar biasa banyak. Bukan cuma Indonesia yang 270 juta, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand, Brunei, Singapura yang kita sebut dengan Asia Tenggara itu. Ya, banyak itu. Hampir ada berapa ratus juta itu. Ya, ada 500 juta se-Asia Tenggara juga mungkin ya. Nah, kita Indonesia khususnya berada di Khatulistiwa, udaranya nyaman untuk hidup, apalagi di Bandung, ya. Maka nyaman juga untuk berkembang biak, kan? Berketurunan, maka manusia di Indonesia banyak dibanding misalnya di Eropa, ya kan? Seperti itu. Pengaruh lingkungan atau iklim terhadap populasi atau pengembiakan manusia, ya. Yang kedua, lingkungan dalam bentuk air, nah gitu. Kalau Anda membaca sejarah peradaban manusia dari baheula, peradaban awal manusia, Anda akan dapati bahwa air ini, sumber air ini mempengaruhi munculnya peradaban. Dan peradaban tertua di dunia, ya sejauh ini yang didapatkan oleh para ilmuwan itu peradaban yang berada di lingkungan air. Apa itu? Peradaban Mesir. Nah, sejauh ini kan kita lihat bukti-bukti artefak yang menunjukkan Mesir itu adalah budaya yang tertua. Ya, sekitar 3.000 atau 2.003 tahun yang lalu. Nah, Mesir itu bisa berkembang. Kalau Anda baca juga dalam Al-Qur'an ada sejarah Yusuf misalnya yang mampu membangun pangan Mesir dengan bagus. Di situ karena ada sumber air. Apa itu? Sungai Nil. Coba Anda lihat peta. Posisinya memang di Afrika, tapi berbatasan dengan nyebrangnya ke Asia. Tapi di situ ada sungai yang menentukan kehidupan orang-orang Mesir. Disitulah peradaban mulai tumbuh. Dengan sungai Nil itu air mengalir sepanjang hari, dan sungai Nil adalah sungai yang paling besar di Afrika, terpanjang di Afrika. Orang-orang Mesir bisa menanam crop, panen mereka untuk kehidupan mereka, bisa nanam gandum dan sebagainya untuk kebutuhan mereka. Dan dari situlah peradaban dengan keperadaban itu, dari sini Mesir bisa mengembangkan kebudayaan lebih lanjut lagi, misalnya dengan yang kita kenal sebagai teknik piramida itu ya. Nah, begitu juga di peradaban lain di Mesir, di Persia ada sungai Tigris dan Efrat di Persia dan Iran dan Irak sekarang ya. Itu juga Persia itu termasuk kebudayaan kuno Iran sekarang. Di situ juga dipengaruhi atau ditentukan salah satunya adalah kekuatan air di situ, ya. Oke. Nah, ini penting Anda pahami. Nah, yang ketiga pertanian. Nah, lingkungan mempengaruhi jenis pertanian yang dilakukan oleh sebuah masyarakat. Nah, jenis pertanian apa, tanaman apa untuk kebutuhan pangan masyarakat ditentukan oleh lingkungannya. Ini jelas. Tadi itu orang Mesir pasti karena lingkungan cocok seperti itu, mereka menanam ketika dalam konteks dulu, mereka menanam gandum misalnya. Persia sama. Nah, juga di Eropa mereka menanam gandum, ya. Tapi di Indonesia lingkungannya mungkin gandum tidak akan tumbuh bagus.
Maka yang ditanam adalah padi. Nah, dengan demikian alam menentukan jenis pertanian apa yang layak, yang cocok untuk masyarakatnya. Contoh yang paling gampang lagi, pohon korma. Ya, kenapa pohon korma itu sekarang akan tumbuh sangat bagus di Timur Tengah, misalnya. Tapi sekarang mungkin Anda sudah akan berpendapat bahwa bisa tumbuh juga di negara kita, Indonesia. Iya, betul. Tapi tumbuhnya tidak akan sebagus yang ada di Timur Tengah karena iklimnya memang tidak cocok. Walaupun kemarin Anda mungkin ada baca berita tuh, ada penipuan berkedok syariah, kampung kurma, perumahan syariah, dan anehnya orang Indonesia itu kalau yang dilabeli syariah, aduh seneng banget, walaupun dibaliknya sebenarnya itu teh tipu-tipu. Ya kan? Banyak orang yang investasi di kampung kurma, wah akan panen sekian-sekian katanya. Tapi kemana tuh raya itu kan kampung kurma akhirnya ribut gitu kan. Karena secara dari penjelasan ini saja kurma tidak akan bisa tumbuh bagus dengan di Indonesia seperti Indonesia dibanding itu. Mungkin secara individu satu berdua boleh, tapi kalau klaimnya sekian apa akan menghasilkan sekian banyak sepertinya mungkin tidak mungkin. Mungkin Anda ada Thailand mungkin sedikit berhasil, tapi juga tetap tidak akan sebagus yang ada di Eropa Timur Tengah. Memang negara-negara yang punya iklim bersama seperti di Amerika juga ada negara bagian yang bisa memproduksi korma ya gitu. Tapi mungkin alamnya mirip, ada beberapa negara bagian yang mirip dengan di Timur Tengah dengan suhu yang tinggi. Oke. Ini adalah menunjukkan bahwa beberapa contoh yang menunjukkan bahwa betapa lingkungan itu menentukan kita sebagai masyarakat ya. Dari segi peradaban kita, dari segi peradaban baik itu peradaban yang material dan juga peradaban yang non material ya. Nah, tumbuhan ini contoh lain ya. Nah, coba lihat kebudayaan manusia itu di lingkungan, misalnya bahwa tumbuhan kita itu mempengaruhi kebudayaan kita. Contoh yang paling nyata rumah. Anda kembali lagi ke orang Eskimo tadi. Orang Eskimo ada di Antartika. Apa bentuk rumah mereka? Anda pernah lihat nggak? Hah? Apa bentuk rumah orang Eskimo? Iglo, Pak. Ya, seperti apa bentuknya dan dari bahan apa dibuat? Dari balok es, Pak. Oke, bagus. Rumah Eskimo, iglo itu terbuat dari es. Mereka punya keahlian membangun rumah dari es yang bulat itu kan. Nah, itu kan. Karena memang alamnya menyediakan bahwa rumah yang cocok di sana seperti itu dari bahan yang tersedia di sana, gitu kan? Nah, itu. Tapi coba lihat ke Indonesia, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentu saja tidak. Maka di Indonesia bangunan rumahnya terbuat dari tumbuhan, kayu. Orang Sunda, ya misalnya rumahnya adalah yang bahulanya dari rumah panggung. Menggunakan bahan-bahan yang alam, ada yang disediakan alam, bambu. Bambu ini tumbuh banyak di Indonesia. Tapi sayang sekarang orang seperti kita mulai mengabaikan bambu. Ya, itu peradaban orang Sunda ya, tumbuh subur di kita. Maka rumah-rumah yang asli orang Sunda itu bambu karena alam menyediakan bambu dan juga kayu ya. Bambu dan kayu. Terus secara struktur rumahnya panggung. Non sababnya panggung kan dalam konteks adalah untuk menjaga keselamatan. Ketika dulu di daerah kita ini kan masih banyak hutan dan sebagainya, maka untuk keamanan rumahnya dinaikkan 1 meter gitu kan. Untuk apa? Supaya tidak ada binatang buas masuk dan sebagainya, itu kan keamanan. Di samping juga ada fungsi ekonomi, di kolongnya bisa dijadikan tempat untuk beternak ayam, bebek dan sebagainya ya. Di sini juga bisa untuk tinggal anjing untuk keamanan rumahnya. Oke. Nah ini kalau Anda pergi juga ke wilayah Indonesia lain di Sumatera, rumahnya kayu aslinya dengan rumah gadangnya. Ke Kalimantan juga sama. Rumahnya adalah tinggi, minimal rumah panggung seperti itu. Karena memang alamnya menuntut seperti itu dan bahannya juga dari kayu dan bambu. Nah, dari segi model atapnya juga kan, nah beragam tuh, menarik. Nah, di Indonesia, di Sunda misalnya ada satu model atap yang Anda mungkin sudah tidak tahu ya.
Banyak tuh jenis atap rumah orang Sunda yang sekarang sayang sudah tidak dikenal oleh kita. Ada parahu kumur, ada tagog anjing, ada julang ngapak. Nah, sayang sekarang orang-orang bikin rumah sarua kabeh di kompleknya. Padahal sebenarnya iklim kita Sunda khususnya tidak cocok dengan rumah yang sekarang lagi rame dengan ventilasi yang kecil. Ya kan? Iklim kita itu iklim tropis memerlukan ventilasi bukaan-bukaan yang besar. Ya, seperti itu di background yang punya saya itu. Rumah saya suhunannya adalah julang ngapak dengan banyak bukaan. Ini usaha saya untuk membuat melestarikan setidaknya kecanggihan dan kecerdasan karuhun orang Sunda dalam bidang rumah ya, yang beradaptasi atau terinspirasi dari lingkungannya. Juga pakaian, nah gitu kan, pakaian kita ditentukan secara lingkungan gitu kan, apalagi yang masyarakat tradisional. Perhiasan juga ya kan, itu hasil dari adaptasi dari lingkungan. Masyarakat dengan lingkungan yang sama cenderung memiliki budaya yang sama. Ini yang tadi yang atas itu material, sekarang yang non material. Secara non material itu budaya, maka masyarakat yang tinggal di suatu budaya yang sama itu punya cara berpikir, cara bersikap budaya yang sama. Misalnya nih, orang yang tinggal di pantai, ya kan? Anda mungkin yang sekarang tinggal di daerah pantai, seperti di mana di pesisir Jakarta, di Tangerang, di daerah Cisauk dan situ, kemudian Pekalongan, daerah pantai utara itu kan. Karakternya, mata pencaharian mereka secara ekonomi adalah menjadi tukang ngala lauk, menjadi nelayan, karena memang alam menyediakan mereka untuk menjadi tukang menangkap ikan, ya seperti itu. Di samping juga ada tengkulak ikan ya, gitu kan. Faktanya yang benghar sih para tengkulak nawaya, tapi nelayan nama marah miskin gitu kan. Tapi intinya bahwa pekerjaan manusia ditentukan oleh lingkungannya, secara hidup mereka dan sebagainya. Nah, sebaliknya juga orang yang tinggal di jauh dari nelayan, dari pantai, misalnya di daerah pedalaman, pegunungan sebagainya, mereka punya pekerjaan sesuai dengan alamnya, bertani. Oke? Nah, gitu. Juga dari segi karakter membedakan orang-orang yang tinggal di segi pantai itu cenderung segi karakter rada heras, bahasa Sundanya ngomong heras, keras, beri kasar. Sebenarnya bukan kasar tapi keras ya. Kenapa? Karena memang iklimnya yang panas. Secara mendorong mereka, lagi pula kemudian persaingan di dunia nelayan mungkin dan bisnis nelayan. Kalau pinggir pantai kan bisnis, menjadi pelabuhan dan sebagainya. Maka di situ persaingan bisnis sangat kuat, maka cenderung orang berbicara keras dan sebagainya. Keras ini bukan berarti keras tidak bagus ya, tapi emang lingkungannya memaksa seperti itu. Sebaliknya di pegunungan, karena kehidupan mereka disediakan dimanjakan dengan alam, segala hayang lauk tinggal ngusep, misalkan di rawa-rawa. Mau nasi ya, gampang tinggal nanam dan sebagainya. Maka kehidupan mereka cenderung rileks. Maka cara berpikir mereka pun juga sangat sederhana, dan cara berperilaku mereka pun bicaranya juga nyantai, lemah lembut dan sebagainya, gitu kan? Oke, nah itu adalah contoh-contoh bagaimana alam membentuk perilaku manusia, ya. Nah, pandangan determinisme atau teori determinisme itu tentu saja bukan ide yang baru sebenarnya. Para pendukung teori ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, mulai dari Aristoteles, ya, dia hidup 350 sebelum Masehi. Dalam pandangan Aristoteles, masyarakat itu dengan iklim yang dingin dalam pandangannya relatif mempunyai lebih banyak energi dibanding mereka yang tinggal di iklim yang hangat. Nah, itu juga mengatakan bahwa orang yang tinggal di daerah yang dingin itu mempunyai energi lebih banyak untuk disimpan, sehingga seperti seperti beruang, selama musim dingin kan beruang itu diam aja gitu kan, menyimpan energinya. Tapi di dalam kediamannya nanti ketika sudah hangat dia akan keluarkan energinya untuk beraktivitas dan sebagainya, sehingga mereka mampu berkreasi dan sebagainya. Maka tidak heran misalnya peradaban dunia itu dimulai dari orang-orang bersuhu dingin, misalnya di Yunani. Kemudian nanti Yunani itu termasuk
manusia-manusia atau yang masyarakat yang mula-mula punya peradaban tinggi. Ya. Ini dalam Aristoteles. Ibnu Khaldun juga ini tokoh dari dunia Muslim yang kita sebut sebagai sering sebut bapak sosiologi. Sebenarnya dia sendiri tidak mengenalkan sosiologi, tapi pikiran-pikiran dia banyak berbicara tentang masyarakat. Nah, contoh tadi juga oleh kawan Anda tuh, Ibnu Khaldun pendukung teori determinisme lingkungan. Dia mengatakan bahwa orang kulitnya seseorang itu ditentukan oleh lingkungannya. Kalau dia tinggal di iklim panas, ya maka kulitnya akan hidung, ya gelap, gitu seperti orang Afrika. Sebaliknya, Anda yang tinggal tidak di daerah yang kepanas, Anda kulitnya tidak segelap orang Afrika. Maka di sini lingkungan menentukan kumaha jenis kulit Anda, warna kulit Anda. Orang yang tinggal di suhu yang panas punya pigmen yang lebih tebal yang berbeda daripada kita. Ya. Nah kalau kita di antara ya hidung hente, bodas hente, kita mah di tengah-tengah ya disebut sawo matang itu. Karena iklim kita iklim tropis itu. Ya. Ada tokoh lain misalnya Friedrich Ratzel. Nah dalam pandangan dia lingkungan alam adalah penggerak utama yang mendorong kegiatan manusia dan juga menciptakan paradigma sosial, membuat manusia beradaptasi dan mendorong manusia bagaimana merespon terhadap lingkungannya. Ada di tokoh lain Peter van Humboldt. Nah, yang paling Anda kenal mungkin Charles Darwin ya. Oke, saya kira Charles Darwin adalah pendukung teori evolusi pencipta teori evolusi dan dia sebenarnya di situ intinya adalah untuk mengatakan bahwa evolusi itu ditentukan oleh lingkungan. Bahwa dalam proses evolusi manusia, makhluk hidup lainnya juga di situ peranan lingkungan sangat besar. Evolusi kita itu ditentukan oleh lingkungan kita. Oke. Nah, apakah teori determinisme lingkungan itu disetujui semua orang? Ya, tidak. Ya. Ini biasa dalam dunia ilmu. Ilmu itu dikeluarkan oleh beberapa tokoh, oleh orang tertentu, lalu akan mendapatkan respon dari tokoh atau ilmuwan lainnya. Istilah ada dinamika ilmu itu. Lalu muncullah kritikan atau sanggahan terhadap teori determinisme lingkungan ini. Ya, apa salah satu kritikannya tadi oleh kawan Anda? Tadi kan betapa menunjukkan bahwa dalam determinisme lingkungan itu manusia itu begitu dikendalikan oleh lingkungan. Nah, dengan ungkapan seperti tanah liat yang bisa dibentuk apa saja oleh seorang tukang gerabah. Maka dalam pandangan para pengeritik teori determinisme lingkungan, tidak begitu sebenarnya manusia, karena manusia bukan robot yang bisa dikendalikan oleh Anda sepenuhnya. Walaupun Anda menciptakan robot, tapi robot kan Anda bisa kendalikan. Manusia tidak seperti itu, ya. Walaupun alam dominan terhadap manusia, tapi manusia bukan robot. Nah ini, ya itu yang karena manusia punya karakter tersendiri yang membedakan dari makhluk lainnya. Mengapa begitu? Karena manusia mampu membuat perubahan atas lingkungannya. Ya. Nah, bedanya dengan makhluk hidup lain selain manusia seperti kambing, termasuk dinosaurus yang begitu besar kekuatannya tapi musnah. Manusia walaupun secara fisik jauh lebih kecil daripada dinosaurus, tapi manusia adalah makhluk yang spesies yang luar biasa karena mampu membuat perubahan terhadap lingkungan. Contohnya ketika melihat ada jurang, ada dua tempat di sini dataran tinggi, di tengahnya ada daerah kosong. Apakah manusia menyerah untuk bisa sampai ke tempat yang lain? Tidak, manusia berpikir, maka tercipta kumaha bisa sampai kepada daerah yang dihalangi oleh jurang itu. Maka mereka menciptakan jembatan. Kan? Tergantung dari yang model yang sederhana, kayak cukang misalnya dari Sunda yang jembatan yang kecil itu. Jalan untuk bisa menembus transportasi yang bagus, jalan itu kan mungkin dulunya susah. Hutan belantara dan sebagainya, lalu diciptakan jalan, kan? Dan mulai jalan setapak. Gitu ya. Tempat tinggal juga manusia tidak menyerah, mereka menciptakan rumah tadi. Gurun buktinya bisa jadi lahan pertanian, kan? Dan sebagainya. Nah, tadi juga disebut oleh kawan Anda, orang Afrika yang sudah lama tinggal di suhu yang dingin, seperti di Eropa atau di Amerika, kulit mereka tidak berubah menjadi putih.
gitu kan? Sebaliknya juga orang putih yang sudah lama tinggal, orang bule tinggal di Afrika yang bahas itu, apakah mereka berubah menjadi hitam? Henteu. Contohnya orang-orang yang tinggal di Afrika Selatan itu, nih ada namanya, Anda mungkin dulu kenal ada apartheid. Ini emang aneh di situ. Orang-orang Barat itu masih mempertahankan keunggulan ras putih di atas ras hitam di Afrika Selatan. Tapi sekarang sudah hilang juga. Namanya kebijakan apartheid, pemisahan. Nah, di situ banyak orang-orang keturunan Eropa, khususnya Belanda, yang tinggal beratus tahun di sana menjadi borjuis, menjadi kapitalis, menjadi pemilik pertanian. Apakah mereka menjadi hitam? Oke, nah ini contohnya. Ya Allah, ini satu teori yang Nah, apa? Itu adalah penjelasan mengenai teori pertama mengenai determinisme lingkungan yang mencoba membantu Anda untuk mengetahui bagaimana itu lingkungan itu punya hubungan yang erat dengan kita. Ya. Oke. Yang kedua, ini lanjutan dari kritikan terhadap teori determinisme lingkungan itu adalah memunculkan teori yang kedua yang disebut dengan teori posibilisme lingkungan atau environmental possibilism. Nah, dalam buku yang Anda baca itu diartikan posibilisme itu kementakan. Emang ini bahasa yang mungkin kata yang belum populer, tapi kalau kita menurut kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kementakan itu artinya kemungkinan. Ya. Kemungkinan terjadinya. Jadi possible. Jadi teori ini disebut dengan teori posibilisme lingkungan atau environmental possibilism. Nah, seperti saya yang pertama tadi, mari kita lihat secara kata supaya Anda paham ya. Secara arti kata. Dari kata possibilism itu berasal dari kata possible. Nah, sering Anda dengar kan kalau possible. It's possible. Itu mungkin artinya. Mungkin. Nah, itu menjadi possible itu adalah kata sifat, possibilism menjadi kata noun, jadi noun kata benda, jadi kemungkinan. Possible itu mungkin, kalau possibilism kemungkinan. Nah, gitu kan. Jadi teori ini berpendapat bahwa mereka menolak lingkungan sebagai penyebab absolut bagi masyarakat. Nah, kalau tadi yang determinisme lingkungan itu menganggap bahwa alam itu sebagai absolut mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, posibilisme lingkungan menolak absolutisme lingkungan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, gitu. Memang mereka mengakui bahwa lingkungan fisik itu ada pengaruhnya lingkungan terhadap manusia, tetapi bukan yang paling menentukan. Lingkungan fisik bukan yang paling berpengaruh. Karena apa? Manusia juga punya usaha. Manusia bisa punya usaha yang bisa mempengaruhi lingkungannya. Nah, itu tadi yang tadi sebelumnya. Dengan membuat jalan, membuat jembatan, dan sebagainya. Ya, bahwa memang alam mempengaruhi manusia, tetapi tidak sepenuhnya. Karena manusia juga bisa mempengaruhi alam. Memodifikasi alam, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulan pandangan inti mereka, ini dalam bahasa Inggris. Physical environment may limit some human action. Bahwa lingkungan itu mungkin bisa membatasi tindakan-tindakan manusia. But people have the ability to adjust to their environment. Tapi manusia itu punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah ini. Lingkungan mempengaruhi dan bisa membatasi beberapa tindakan manusia, tapi manusia itu punya kemampuan beradaptasi. Menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. Nah, pandangan ini kembali kepada pertemuan kita di pertemuan kedua atau ketiga mengenai modernitas atau antroposentrisme. Nah, munculnya pandangan ini ketika manusia mengalami masa modern, di mana modernitas muncul mempengaruhi manusia modern dengan diantaranya pandangan rasionalisme, individualisme, dan sebagainya. Ini memunculkan bahwa manusia punya peranan tidak sepenuhnya pasif di hadapan alam. Oke. Nah, pandangan-pandangan selanjutnya dari teori posibilisme lingkungan adalah lingkungan fisik itu menyediakan banyak kesempatan kepada manusia untuk merespon dan memilih yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah ini bahwa alam ini sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi manusia bukan sepenuhnya budak dari lingkungan.
bukan slave, bukan sangat pasif di hadapan lingkungan. Karena apa? Manusia punya peran, punya daya aktif yang disebut dengan agency. Nah, daya aktif dalam diri manusia disebut dengan human agency. Jadi dalam diri masyarakat itu, kita sebagai manusia, kita punya daya aktif yang bisa merespon terhadap alam tidak dengan aktif, disebut dengan human agency. Oke. Nah, dengan demikian manusia tidak sepenuhnya dikontrol oleh lingkungan, oleh teknologi. Nah, kalau Anda misalnya mempelajari di pertemuan semester lalu ya, kita mempelajari tentang perubahan sosial, ada pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial disebut dengan technological determinism, determinisme teknologi. Nah, manusia dalam pandang ini juga sama, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh alam, juga oleh teknologi, dan juga oleh infrastruktur yang ada. Manusia adalah agen kebebasan, free will. Nah, di sini penting. Manusia bebas untuk memilih dengan kekuatan agensi tadi dan kemampuan free will tadi untuk memilih dan memutuskan tindakan mereka yang mana sesuai dengan kebutuhan mereka dan yang terbaik buat mereka, meskipun harus tanda petik merusak alam. Kita merubah alam. Nah, nanti kita akan lihat dari sinilah akar munculnya apa yang terjadi sekarang ini. Oke. Nah, apa buktinya dari pandangan posibilisme lingkungan ini? Nah, tadi kan ada juga dijelaskan oleh kawan Anda. Contohnya sekarang ini, kalau dalam pandangan determinis lingkungan bahwa masyarakat itu hidup dari alam. Mereka memiliki panen, misalnya padi atau gandum dari apa yang dihasilkan dari alam. Gitu kan? Kalau tanahnya subur, mereka dapat panen yang bagus. Kalau sebaliknya tidak. Maka dalam masyarakat tradisional misalnya ketika sudah tidak subur 3 tahun mereka pindah. Gitu kan? Karena mereka tergantung kepada alam. Tetapi dalam masyarakat modern tidak seperti itu. Buktinya apa? Panen yang sekarang dihasilkan oleh dunia, padi, gandum, jagung dan sebagainya justru semakin meningkat dengan kemampuan manusia menciptakan teknologi pangan. Oke, ini bukti bahwa manusia tidak sebenarnya terpengaruh atau tergantung kepada alam. Kalau hanya bergantung kepada alam, udah mungkin sekarang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dunia, tapi dengan teknologi pangan yang sekarang berkembang, kita bisa memproduksi pangan yang melebihi kebutuhan manusia. Indonesia sering surplus beras kan, walaupun pemerintah masih suka impor ya. Masyarakat dengan teknologi tinggi, contoh lainnya, masyarakat yang hidup dengan kemampuan teknologi yang tinggi itu, mereka hidup sekarang mereka tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi kita negara-negara misalnya Singapura itu kan sekarang krisis ekonomi karena COVID, Singapura belum bangun-bangun ya. Indonesia ini luar biasa. Kita ini sudah bangun dari krisis COVID-19, Singapura padahal penduduknya cuma 5 juta, ya 5 juta ya. 7 juta. Itu masih krisis COVID. Nah, itu teknologi ketika Singapura masih jaya itu mereka tidak terpengaruh kepada lingkungan fisik mereka. Gitu kan? Mereka punya teknologi yang bagus, sistem perdagangan yang bagus. Itu juga negara-negara Eropa dan Amerika ya. Nah, siapa para pendukung teori posibilis lingkungan ini? Nah, saya kira ini banyak ya. Anda bisa lihat di slide yang saya lihat juga pada buku yang Anda baca ya. Ini adalah tokoh-tokoh pendukung teori posibilisme lingkungan ya. Oke. Lalu akan saya bawa dua teori tadi yang bertentangan tadi dalam konteks kuliah kita sosiologi lingkungannya. Nah, dalam konteks sosiologi lingkungan, teori tadi punya dampaknya. Nah, mana yang paling berpengaruh? Nah, yang kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang ini dari segi lingkungan. Nah, yang paling pengaruh adalah teori yang kedua, teori posibilisme lingkungan. Apa yang terjadi sekarang ini dari segi lingkungan, degradasi lingkungan dan sebagainya secara global dan nasional itu sebenarnya itu punya erat kaitannya dengan teori posibilisme lingkungan yang nanti akan melahirkan dalam teori sosiologi lingkungan adalah anthropocentric sociology. Nah, sosiologi yang menganggap bahwa manusia itu sebagai center
di semesta ini. Karena manusia sebagai center atau pusat, maka manusia bisa melakukan naon wae bagi lingkungannya. Nah, itu adalah antroposentrisme kan. Nah, bahwa kerusakan-kerusakan alam yang terjadi ini karena paham antroposentrisme ini yang terjadi, yang dominan, yang menganggap bahwa manusia pusat segalanya, kalau menjadi pusat, menjadi sentral, bisa melakukan naon wae terhadap lingkungan. Oke? Nah, itu. Inilah yang melahirkan paham antroposentrisme. Kalau dalam relasinya dengan lingkungan disebut human exemptionalism paradigm. Paradigma keterkecualian atau keunggulan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya di dunia. Nah, maka lahirlah nih percaya manusia itu akan kemajuan. Manusia itu adalah makhluk yang berpihak kepada kemajuan. Manusia itu adalah manusia yang mampu bertumbuh dan memiliki kesejahteraan. Nah, antroposentrisme ini dan human exemptionalism paradigm melahirkan bahwa manusia modern itu paham sangat bertanda petik mendewakan sains dan teknologi. Nah, juga dalam konteks ekonominya sistemnya kapitalis, pasar bebas, ya, industrialisme dan sebagainya. Dalam akhirnya mereka berpandangan tak ada batasan antara bagaimana manusia bisa memperlakukan alam ini. Oke, juga tak ada batasan atas perencanaan pemerintah dalam konteks ekonomi dan kepentingan pribadi. Ya. Nah, dampaknya, nah ini seperti sedikit saya jelaskan di pertemuan keberapa mengenai kemunculan sosiologi lingkungan, maka dampaknya para sosiolog awal itu mereka anti ecological. Nah, gitu. Artinya mereka tidak terlalu memperhatikan sisi ekologi. Nah, maka manusia bersifat anti ecological, merusak lingkungannya. Mereka bisa merusak, bisa memanipulasi lingkungan karena merasa sebagai yang paling berkuasa di dunia ini, menjadi pusat segalanya. Pahamnya itu paham antroposentrisme. Kalau Anda merasa paling powerful, punya kekuasaan, merasa unggul dibanding yang lain, Anda kan cenderung ingin menguasai, memanipulasi dan apapun yang Anda suka terhadap yang lainnya. Begitu juga kalau manusia punya prinsip seperti itu, akan melakukan lautnya, udaranya, airnya, sungainya, tanahnya seenaknya karena merasa yang paling unggul, yang lain lebih rendah. Ya. Nah, itu tadi yang berdampak kepada sosiologi yang antroposentrik. Nah, tentu saja yang namanya ilmu itu kan berkembang. Paham tadi mendapat kritikan yang menganggap bahwa manusia unggul dengan paham human exemptionalism paradigm, muncul kritikannya, yaitu muncul paham baru, paradigma baru disebut dengan NEP, New Ecological Paradigm, yang mengkritik teori-teori ini berkaitan nanti munculnya dengan sosiologi lingkungan. Nah, dalam pandangan New Ecological Paradigm atau paradigma ekologis baru, nah manusia itu memang memiliki ciri yang khusus dibanding makhluk lainnya. Kita nih sebagai manusia memang punya ciri yang berbeda. Contohnya kita punya perasaan, kita punya pikir, punya akal. Tetapi itu tidak berarti kita punya hak untuk mengeksploitasi sesuatu di luar kita. Karena apa? Karena manusia itu hanyalah satu spesies yang ada dari sekian spesies, ribuan spesies yang ada di dunia ini. Kan? Kita sebenarnya bergantung juga kepada spesies-spesies lainnya. Dan juga baik itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, urusan manusia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, melainkan juga pada faktanya kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, ini paham New Ecological Paradigm. Manusia hidup di lingkungan biofisik. Kita ini faktanya hidup di lingkungan biofisik kita. Biofisik itu adalah lingkungan tumbuhan, lingkungan hewan, dan sebagainya. Itu kan kita lingkungan biofisik kita tuh. Ya, tanah kita, udara kita, hutan kita, tanaman kita, dan sebagainya. Dan kita tergantung kepada lingkungan itu. Juga manusia tidak bisa terlepas dari hukum ekologis, hukum alam. Ya. Nah, inilah yang nanti akhirnya melahirkan sosiologi lingkungan pada tahun 1970.
yang saya jelaskan di pertemuan ketiga atau keempat di beberapa minggu sebelumnya ya. Nah, kritikan ini yang paradigma baru New Ecological Paradigm ini sangat erat kaitannya dengan tadi teori posibilitas, sebenarnya merupakan kritikan terhadap teori posibilisme lingkungan, tapi juga sekaligus terhadap juga kritikan terhadap yang terlalu dominan dari determinisme lingkungan ya. Mudah-mudahan paham ya. Uraian saya tadi panjang, hampir berapa menit? 40 menit ya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap uraian saya mengenai dua teori yang menjelaskan kumaha hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Oke. Apapun teorinya, baik itu determinisme lingkungan atau posibilisme, menyatakan bahwa kita ini tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan tidak bisa lepas dari kita. Oleh karena itu, setidaknya sudah saatnya, sudah seharusnya kita tidak menganggap, tidak melakukan, menumbuhkan dalam pemahaman kita pandangan untuk tidak boleh merusak lingkungan ya, seperti itu. Ya. Kalaupun sekarang sudah rusak, jangan menambah rusaknya lagi. Oke? Itu. Untuk siapa? Untuk diri kita dan masa depan anak cucu Anda. Ya, jangan Anda biarkan Anda memberikan warisan alam yang rusak kepada keturunan-keturunan Anda di masa depan. Silakan untuk bertanya.